Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala, khalaqas samawati wal ardi bil haqqi sawwarakum wa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Assalatu wassalamu ala israfil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang telah menciptakan alam semesta raya ini beserta isinya, termasuk makhluk hidup dan manusia. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita kepada jalan yang lurus dan terang. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang sabar mengikuti perjalanan berita dari Al-Quran melalui buku ini, yaitu sudah ada kehidupan badaniah sebelum Adam menurut ayat-ayat Al-Quran. Nah, kita sudah sampai kepada kehidupan badaniah sebelum Adam, yaitu orang-orang zalim yang disampaikan oleh malaikat sewaktu memprotes kepada Allah. Nah, sekarang Allah sudah sampai 2 kali, sudah berkali-kali artinya memerintahkan Adam turun ke bumi. Permulaan Allah memerintahkan, turunlah kamu. Sekarang di ayat yang kedua, yaitu yang artinya surat 2 ayat 38. Berkata kami, turunlah kamu darinya semua. Maka apabila datang akan kamu termasuk keturunan dariku petunjuk, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak akan merasa takut atas mereka dan tidak mereka berduka cita. Ini menunjukkan 2 kali. Dan yang kedua lebih diperjelas, yaitu turunlah kamu semua jami'an, berjamaah, berarti bukan berdua. Kalau ditujukan kepada Adam dan pasangannya, biasa disampaikan dengan kata tuma, kamu berdua. Sekarang jami'an, berjamaah, lebih dari 2, 3 dan seterusnya. Siapakah kiranya? Tentu kita kembali kepada guna Adam diturunkan ke bumi. Salah satunya untuk menjadi khalifah di muka bumi, atau nenek moyang umat manusia. Sedangkan di bumi yang kita tempati sekarang ini juga ditempati oleh makhluk lain, yaitu golongan hewan, badannya hewan. Berarti nenek moyang daripada hewan-hewan tersebut. Nanti akan kita temui di keterangan-keterangan yang akan datang. Disampaikan, apabila datang petunjuk dariku, barang siapa yang mengikutinya, maka tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa berduka cita. Artinya juga termasuk pada tempat yang menyedihkan. Maksud daripada menyedihkan di sini, tidak ada yang akan memberikan pertolongan kecuali dirinya sendiri. Maka Allah akan memberikan petunjuk
Barang siapa yang menuruti petunjukku, berarti termasuk daripada keturunannya. Nampaknya Adam merasa menyesal atas perbuatannya setelah diperintahkan turun ke bumi. Memang Adam sudah mengetahui bahwa bahwa ia akan diturunkan ke bumi daripada sebelumnya. Namun sampai 2 kali Allah memerintahkan, seolah-olah Adam merasa takut untuk turun ke bumi. Karena medan yang belum diketahuinya. Sedangkan di bumi surga mereka akan mudah dalam segala halnya, terutama untuk mencari makan. Sekarang dikatakan turunlah kamu. Kenapa dikatakan turun ke bumi? Kita sudah mengetahui di keterangan-keterangan ayat sebelumnya, yang dikatakan bumi adalah hamparan atau wadah tempat kehidupan. Ini berarti sudah 2 yang kita ketahui tempat kehidupan. Planet surga dan planet bumi yang kita tempati ini. Itulah yang dikatakan bumi oleh Allah. Dengan bumi, menurut yang diterangkan oleh Allah, 7 banyaknya di keterangan ayat-ayat sebelumnya. Berarti 7 tempat kehidupan dikatakan turun ke bumi. Dari planet surga yang sudah kita perkirakan, yaitu planet Jupiter. Bumi semakin mendekat ke matahari dalam edarannya. Sedangkan Jupiter lebih jauh daripada bumi. Malah melewati satu edaran planet lain, yaitu Mars. Jadi di sini dapat kita ambil satu sinonim. Semakin mendekat ke matahari dikatakan turun. Dalam istilah ilmu pengetahuan, planet yang terdekat, planet dalam, itulah sinonimnya di dalam bahasa Al-Quran, turun. Semakin menjauh dari matahari, planet luar di dalam ilmu pengetahuan. Tapi di dalam istilah Al-Quran, naik, semakin menjauh daripada matahari. Inilah yang harus kita perhatikan. Kata demi kata yang harus kita cerna. Sedangkan bumi terdiri daripada 7 bumi yang mengorbit satu matahari, dikatakan langit oleh Allah. Kalau kita bawa ke dalam bahasa ilmu pengetahuan, tata surya. Sedangkan di dalam ilmu pengetahuan diketahui tata surya diorbit oleh 9 planet. Kalau kita sebutkan, yang pertama Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. 9. Yang manakah yang dikatakan bumi? Sebagaimana yang disampaikan oleh ayat-ayat sebelumnya, yang terdiri dari gunung-gunung, yang terdiri daripada siang dan malam, dan juga ada bulannya.
Itulah yang dikatakan bumi. Kalau kita kembalikan kepada ilmu pengetahuan, planet yang 9 diketahui oleh ilmu pengetahuan yang diakui oleh ilmu pengetahuan dunia. Planet 9 tersebut memang 7 yang mempunyai bulan atau satelit, yaitu bumi mempunyai bulan 1, Mars mempunyai bulan 2, Jupiter 14, Saturnus 10, Uranus 5, Neptunus 2, Pluto 1, seperti bumi. Nah, di sini dapat kita ketahui inilah yang dikatakan bumi, yaitu hamparan, tempat kehidupan, wadah. Kalau ada tempat kehidupan berarti ada yang hidup. Nanti juga akan kita temui di keterangan-keterangan yang akan datang. Jadi boleh dikatakan diturunkan dari planet Jupiter atau planet induk, planet yang terbesar, yang di sana mudah mendapatkan kebutuhan makan. Namun sewaktu sampai diperintahkan turun, sepertinya Adam merasa ragu, maka diberikan petunjuk oleh Allah. Siapa yang menuruti petunjukku tidak akan merasa susah, tidak akan merasa sedih. Dan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu disampaikan oleh yang Maha Tahu, yang menguasai, yang menciptakan, yang menterjadikannya. Tapi kalau kita merasa ragu, planet-planet tersebut diisi dengan makhluk hidup dan manusia, berarti kita ragu dengan keterangan dari Al-Quran. Dan keterangan Adam dipilih, yaitu di antara yang banyak, yaitu di antaranya ialah orang-orang yang zalim, sudah dapatkan dengan jelas inilah kehidupan badaniah sebelum Adam, yang mereka pada waktu itu belum bersifat sebagaimana kita, hanya yang ada nafsu. Maka oleh karena itu sebaiknya lah kita mengkaji ulang apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Walaupun di satu planet-planet yang lain disampaikan oleh para ilmuwan ada kehidupan, Allah sudah 1400 tahun yang lewat menyampaikan dalam Al-Quran bahwa kehidupan di planet-planet lain itu ada. Ada yang sudah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan, ada yang belum. Nah, demikian dulu yang dapat kita sampaikan. Kita lanjutkan di episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.